Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nasrokin dari Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, NIM 172111343. Di sini saya akan mereview buku sebagai tugas akhir pada mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Di sini kita akan mereview buku dengan judul Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional, karya dari Dr. Randes Ari Purwadi SHM Hum, diterbitkan oleh PPHP Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Surabaya dan diterbitkan pada tahun 2016. Buku ini terdiri dari 214 halaman dengan 12 bab, dimana pada buku ini kita akan mengetahui gimana gambaran-gambaran umum atau gambaran-gambaran khusus mengenai dasar-dasar hukum perdata internasional. Di sini di mana hukum-hukum tersebut akan memberikan pengertian yang bersifat dasar mengenai ruang lingkup, prinsip-prinsip, serta persoalan-persoalan hukum perdata internasional. Dengan demikian, buku ini merupakan bahan kajian yang dapat digunakan untuk membantu dalam melaksanakan kegiatan belajar-belajar di ruang lingkup kuliah. Di sini ada 12 bab, yaitu dengan bab 1 tentang pengertian dan ruang lingkup hukum perdata internasional. Di sini ada beberapa poin, yaitu yang pertama pengertian hukum perdata internasional, yang kedua hukum perdata internasional dan ketentuan hukum perdata internasional dalam sistem hukum nasional, yang keempat yaitu masalah pokok dan ruang lingkup hukum internasional, hukum perdata internasional. Di sini pengertian hukum perdata internasional sendiri yaitu dalam bidang hukum ini pada dasarnya berusaha menyelesaikan masalah-masalah hukum yang menyangkut adanya konflik atau perbenturan atau dua kubu atau lebih kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih sistem hukum. Apakah yang dimaksud dengan hukum perdata internasional? Hukum perdata internasional yaitu hukum perdata untuk perkara-perkara internasional yang bercorak internasional gitu. Apakah perkara internasional itu? Yaitu perkara yang ada unsur asing, atau unsur asing inilah yang menentukan apakah suatu masalah atau suatu perkara termasuk hukum perdata internasional atau tidak. Apakah yang dimaksud dengan unsur asing gitu. Yang selanjutnya itu ada bab 2 mengenai sejarah umum HPI. Sejarah ini ada beberapa poin, yaitu masalah Kekaisaran Romawi, di mana di sini dari abad kedua, yaitu sebelum Masehi sampai dengan abad ke-6 sesudah Masehi. Dan selanjutnya itu poin kedua, masa pertumbuhan asas persoalan HPI itu dari abad 6 sampai dengan abad ke-10. Yang selanjutnya dari abad 11 sampai dengan abad ke-12, yaitu di Italia tentang pertumbuhan asas teritorial. Yang keempat yaitu dengan abad ke-13 sampai abad ke-15 mengenai pertumbuhan teori statuta di Italia, yaitu dengan dasar-dasar teorinya, penggunaan teori dalam HPI tersebut. Di sini juga dari abad 16 mengenai perkembangan teori statuta di Perancis, itu mengenai situasi kenegaraan di Perancis di abad ke-16 dengan cara penyelesaiannya. Yaitu selanjutnya teori statuta Belanda dari abad ke-17, dan yang terakhir yaitu dari abad ke-19 mengenai teori HPI universal. Kita meranjak ke bab 3 yaitu teori kualifikasi, di mana di sini mengenai pengertian kualifikasi, pentingnya kualifikasi, teori kualifikasi menurut Lekfori, kualifikasi menurut Lekkus, kualifikasi menurut otonom, dan kualifikasi masalah substansial dan prosedural. Yang terakhir yaitu teori kualifikasi HPI. Di sini dengan pengertian apakah itu teori mengenai kualifikasi, di sini menyebutkan dalam setiap proses pengembalian keputusan hukum tindakan kualifikasi, yaitu bagian dari proses yang hampir pasti dilalui karena dengan
kualifikasi orang mencoba untuk menata ke sekumpulan fakta yang dihadapinya sebagai proses hukum. Sebagai persoalan hukum juga mendefinisikannya dan kemudian mendapatkan ke dalam suatu kategori yuridik tertentu. Yang selanjutnya yaitu dari bab 4 itu mengenai titik taut. Di sini ada 3 poin, yaitu yang pertama pengertian titik taut, yang kedua macam-macam titik taut, yaitu ada titik taut primer, titik taut sekunder, dan yang terakhir yaitu pola berpikir yuridik HPI. Dimana dari bab 4 ini mengenai pengertian titik taut sendiri itu mengenai fakta-fakta di dalam sekumpulan fakta perkara HPI yang menunjukkan pertautan antara perkara ini dengan suatu tempat. Dalam hal ini yaitu negara tertentu, dan karena itu menciptakan relevansi antara perkara yang bersangkutan dengan sistem hukum dari tempat itu. Atau seperti yang dikatakan Sudargo Gautama, titik-titik pertalian merupakan suatu hal atau keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu sistem hukum tertentu. Yang selanjutnya yaitu mengenai bab 5. Bab 5 sendiri ada pengertian dari Renvoy. Renvoy ini ada beberapa poin, yaitu penyebab timbulnya Renvoy dan kaitannya dengan kualifikasi serta titik-titik taut. Pengertian yang selanjutnya, poin selanjutnya yaitu pengertian Renvoy, pro kontranya Renvoy, jenis-jenis Renvoy, dan Renvoy menurut RUU HPI Indonesia. Dimana dari bab 5 ini pengertian Renvoy juga diantaranya yaitu sebagai pranata yang dapat digunakan untuk menghindarkan pemberlakuan kaidah atau sistem hukum yang seharusnya berlaku, yang sudah ditetapkan berdasarkan prosedur HPI yang normal. Oke, kita meranjak ke bab 6 yaitu tentang ketertiban umum dan hak-hak yang diperoleh. Di sini ada beberapa poin dari bab 6 yaitu pengertian ketertiban umum, ruang lingkup ketertiban umum, fakta, tempat, dan waktu pada ketertiban umum dalam HPI. Fungsi lembaga ketertiban umum, pengaturan ketertiban umum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Perma Nomor 1 Tahun 1990. Ketertiban umum dalam RUU HPI Indonesia dan hak-hak yang diperoleh itu dikaji dalam bab 6. Yaitu kita meranjak ke bab 7, yaitu prinsip nasionalitas dan prinsip teritorialitas pada status personal atau status dan wewenang. Di sini ada beberapa poin, yaitu pengertian status personal, ruang lingkup status personal, juga nasionalitas, domisili, dan prinsip nasionalitas dan prinsip teritorialitas gitu. Kita meranjak ke bab 8 yaitu HPI di bidang subjek hukum, yaitu asas-asas nasionalitas, asas-asas domisili, asas-asas untuk penentuan suatu badan hukum. Di sini juga masih banyak bidang, masih banyak bab-bab yang dikaji dalam buku ini mengenai bidang hukum kontrak, mengenai bidang hukum perkawinan, bidang hukum subjek. Ini dikaji dalam buku ini, yang gimana buku ini untuk menjelaskan atau memperlancar pembelajaran untuk orang-orang yang masuk di bidang hukum, untuk mempermudah pembelajaran untuk mengetahui tentang gimana dasar-dasar hukum internasional tersebut. Mungkin dari sini cukup dari saya untuk mereview buku ini. Apabila ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.